Apa ya omongane si putrine Gus Dur sing cilik dhewe sapa? Inayah. Iya, Inayah ya. Jadi gini, ada orang Islam pada protes. Ada pembangunan gereja dihalang-halangi, dilempari karena alasannya nggak ada izinnya. Gitu. Inayah ki jawabnya gini, loh kalau nggak ada izinnya itu kan saudaramu, mbok dicarikan izinnya kenapa? Nah itu, dasar tenan ya. Nggak ada izinnya, ya carikan izin dong, dibantu dong kan gitu. Bukan kamu larang kan itu. Anak Gus Dur ki. Kalau nggak ada izinnya dibantu, kamu carikan izinnya kenapa? Jadi Islam itu mewajibkan orang yang mengaku dirinya Islam untuk melindungi semua keyakinan, semua agama. Bahkan ateis. Batasannya cuma satu. Agama apapun, apakah ateis, kalau memaksa semua orang, memaksa orang lain untuk menjadi anggotanya, kita lawan. Tapi kalau nggak ada paksaan, terserah aja, itu. Makanya Gus Dur itu mengusulkan pencabutan TAP MPR tentang larangan komunisme. Kenapa? Kita orang Islam ya punya kewajiban untuk menjaga itu. Gitu loh. Kaget toh? Harusnya kan PKI dilawan. Ya enggak. PKI itu silakan hidup sepanjang dia tidak memaksa orang untuk juga ikut PKI. Karena la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Sudah jelas bagi orang yang berakal mana yang lurus, mana yang bengkok. Silakan milih aja. Yang bengkok dianggap lurus ya silakan aja. Yang lurus dianggap bengkok ya silakan aja. Itu loh. Lakum dinukum waliyadin kan itu. Untuk kalian agama kalian, keyakinan kalian, itu terserah kalian. Untukku, keyakinanku, agamaku kan itu. Islam itu jauh lebih toleran daripada peradaban manapun. Kan hari ini yang kita dengar beritanya itu orang Islam harus memberantas semua agama selain Islam. Apalagi komunis kan itu. Nggak bisa, nggak seperti itu. Nabi nggak ngajarinya nggak kayak gitu. Kamu beragama apapun, silahkan. Bahkan orang Islam yang memaksa orang lain untuk Islam, itu juga dilawan Nabi. Ada orang, anaknya itu Yahudi. Bapaknya masuk Islam. Bapaknya itu maksa-maksa anaknya untuk masuk Islam. Itu oleh Nabi dilarang, dimarahi dalam tanda petik. Ya kamu Islam aja, anakmu Yahudi aja. Kenapa kamu maksa-maksa? Itu asbabun nuzulnya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak boleh memaksa. Betul. Dan harus melindungi. Itu. Kecuali memalsukan seperti Salafi Wahabi, lain perkara itu. Kecuali memaksakan, lain perkara. Pokoknya kalau tidak ateis saya bunuh, lah itu harus dilawan. Ya tidak mudah, dan itu di Indonesia itu adalah lahan untuk mengamalkan hadis-hadis ini. Karena kita hidup secara pluralistik kan. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ya laboratorium Islam yang terbesar dan terbaik itu ya Indonesia ini. Kita untuk mengamalkan ajaran Rasulullah. Rasulullah ngajarinya gimana? Oh gini. Ini. Orang Islam melarang orang untuk ateis. Silakan aja. Orang Islam harus mencegah. Apakah orang Islam sendiri atau orang non-Islam atau orang ateis yang mau memaksa orang lain untuk ikut. Iya. Karena kita itu sudah diberi akal ya Tuhan. Biarkan semua orang boleh memilih. Maka dalam sejarah Islam itu kadang-kadang ada orang tua atau anak muda bertekar dengan keluarganya. Agamanya Nasrani.
Karena marah tidak mau tidur di rumah, tidurnya di tempat Rasulullah. Gitu loh. Nah, Rasulullah adalah tempat paling aman dan nggak resek soal agama. Kan itu. Ada orang Yahudi anak muda marah sama ayahnya, curhatnya sama Kanjeng Nabi. Nah gitu loh. Kalau sekarang ya Gus Dur itu. Guru sekumpul itu muhibinnya itu ada orang Dayak yang agamanya apa itu. Ada orang Nasrani yang agamanya Nasrani. Itu jadi muhibin guru sekumpul. Kalau mereka merasa wajib berpartisipasi, itu ada Cina, Nasrani punya berapa pom bensin. Kalau guru sekumpul itu orang yang datang ke guru sekumpul itu ngisi bensin di pomnya itu gratis. Karena pemiliknya itu Cina, Nasrani merasa memiliki guru sekumpul. Ada itu mahasiswa Hindu ikut masak bagi-bagian makanan, pasal guru sekumpul apa? Ini merasa terlindungi. Bahkan orang yang berbeda keyakinan. Nah, orang Islam itu ya kayak gitu harusnya itu. Rasulullah nyontainya kayak gitu. Karena engkau yang tidak satu iman denganku adalah engkau saudaraku sebagai sesama anak cucu, sebagai sesama manusia. Engkau yang bukan manusia, saudaraku sebagai sesama ciptaan Tuhan. Sayyidina Ali kan gitu. Nah, yang diucapkan Sayyidina Ali itu pasti disetujui Rasulullah, pasti. Karena Rasulullah itu adalah gudang ilmu, Ali itu adalah pintunya. Ini udah lama tak? Ya bukan sudah lama sih. Akhir-akhir ini kan topik-topik seperti ini kan jarang dibicarakan. Apalagi di khotbah, apalagi di obrolan di kalangan orang Islam gitu. Hari ini kita diajari untuk bersikap keras, konyol dan goblok dalam beragama itu secara umum itu. Yang kita dengar di mimbar-mimbar, yang kita dengar di pengajian-pengajian itu. Apa-apaan itu? Pokoknya dari Mas Sandi, wah garis keras suka banget. Terus waton radikal. Ya timing kurang det itu. Orang yang radikal, orang yang keras itu menandakan dirinya tidak bahagia. Orang bahagia itu apa-apa boleh. Ya toh? Coba kalau kita lagi pegang duit banyak itu, kita itu memaklumi anak kita melakukan kesalahan, ya maklum, istri kita kan itu serba maklum lah, nggak apa-apa, namanya juga perempuan, nggak apa-apa, namanya juga anak. Itu coba nggak punya uang, istri nggak salah aja disalahin, anak nggak ngapa-ngapain aja dijewer gitu loh. Iya itu lah. Orang beragama garis keras itu udah bermasalah. Ya. Orang yang bermasalah, orang bahagia nggak ada masalah apa-apa. Rasulullah kan orang bahagia, Guru Sekumpul orang bahagia, Gus Dur orang bahagia. Kalau dibalik, kalau kita mau bahagia, ya bersikaplah seperti orang bahagia. Toleran, memahami, memaklumi, memaafkan, dan seterusnya. Itu loh. Itu lama-lama ketularan bahagia. Ya meskipun diampet aslinya ya. Lampiaskan dalam bentuk lirik lagu. Tidak butuh uang. Oh enggak nulis lirik tidak butuh uang, ini mesti lagi butuh uang. Rumus itu. Tidak perlu beli makan, wis sedang ngeleh. Ya. Memang gitu. Gini ya Plato, aku dulu kan jadi guru ya. Kalau bulan Ramadan kan guru-guru kan kebanyakan muslim kan pada puasa kan. Kalau enggak bulan Ramadan, itu guru-guru itu enggak pernah ngobrolin makanan itu. Tapi kalau Ramadan, mulai jam 10 pagi aja deh. Nanti sampai selesai acara. Kalau ngobrol itu tentang makanan. Ya kan lapar. Makanya hati-hati dengan lirik. Karena itu mengabarkan dirimu. Udah pengen menjadi kucing itu, ini stres. Gitu ya.
Paling tidak waktu menulis lirik itu dalam keadaan stres gitu. Loh, kalau aku dulu teori belajar asal usul bahasa. Bahasa itu kan diciptakan Tuhan ya menurut orang beragama. Bahasa itu muncul karena desakan ingin berkomunikasi. Karena stres ingin komunikasi, muncullah bahasa. Makanya para nabi itu para kekasih Tuhan itu. Manusia yang jadi kekasih Tuhan beneran. Itu kalau bicara itu benar-benar melayani manusia. Karena maunya itu tidak bicara. Dan bicara itu kan sebenarnya orang bicara kan orang yang melampiaskan stresnya, kebutuhan komunikasi. Lah kalau orang yang dekat dengan Tuhan kan udah nggak butuh kayak gitu. Makanya lebih suka diam. Nah untuk menghindari supaya terhindar dari berbicara, mereka khalwat menyendiri. Dan itu. Orang kok hobinya pidato macam-macam stres wih. Asli gitu. Kayak aku itu. Aku sebenarnya lebih suka diam sih. Stres dikit lah. Iya. Orang kalau bahagia larut itu dalam satu titik kebahagiaan, dia nggak mau bicara, nggak, diam aja. Diam. Nggak pengen ketemu orang juga. Udah selesai kok. Pengen ketemu orang kan lonely lah, sepian. Kalau nggak kesepian kan nggak pengen ketemu. Ketemu orang malah berisik, ganggu kan itu. Bisa begitu, bisa juga karena orang itu gila. Orang gila kan nggak butuh orang lah. Ada orang gila yang nggak mau ketemu orang, menghindari orang. Ada orang gila yang mencari orang untuk diamuk. Iya kan? Ada Nabi Isa, dalam bahasa Nasrani kan Yesus ya. Yesus sedang berjalan-jalan. Kemudian haus. Ada orang yang lagi juru taman itu, merawat tanaman. Nabi Isa, wah haus ini, ada air minum. Ada, wahai Yesus, wahai Nabi kan itu. No. Itu Yesus itu tanya, aku ini kan Nabi kalau dalam Islam. Kalau dalam Nasrani kan aku ini kan anak Tuhan. Kamu minta apa? Berdoa, mumpung ada aku, tak doain. Itu si juru taman tuh, aku ingin jatuh cinta kepada Tuhan, kan itu. Wah, itu resikonya berat itu. Aku ingin mencintai Tuhan. Oh, berat itu. Kamu enggak usah lah. Ya anu aja, aku ingin mencintai Tuhan sebesar biji mawar atau biji sawi. Itu juga resikonya berat juga loh. Wah, itu aja mosok aku cuma itu kok mintanya, wahai Tuhan, wahai Yesus, wahai Nabi kan itu dalam sana. Oke. Nah, Yesus berdoa, Nabi Isa berdoa. Kalau dalam Nasrani kan Tuhan Bapa yang di surga. Kan itu toh? Kalau dalam Islam ya Allah, kan itu. Kasih orang ini rasa cinta kepadamu sebesar biji mawar atau sebesar biji gandum dalam satu riwayat. Dah, amin. Dalam Islam kan amin kan. Dalam Nasrani kan amin kan itu. Dah, kemudian singkat cerita beberapa bulan kemudian, 9 bulan kemudian, Nabi Isa lewat situ lagi. Nah, tamannya nggak ada yang ngurus gitu. Tanya, ini kok tamannya nggak diurus, ini yang ngurus itu dulu siapa itu? Wah, itu sejak bertemu engkau itu, wahai Nabi, orang itu jadi gila. Oh, gila gimana? Sekarang dia lari ke puncak bukit, kemudian dia menatap langit dan mematung menjadi patung dengan mata menatap ke langit. Wah, Nabi Isa kan terus, di mana bukitnya? Di sana. Didatangi sama Nabi Isa. Salam wahai saudaraku kan itu. Dia orang itu nggak mau jawab, diam aja menatap langit. Salam wahai saudaraku dari Yesus Kristus. Nggak mau jawab. Kalau dalam Islam, assalamualaikum dari diriku Nabi Isa bin Maryam kan gitu. Dia nggak jawab.
Menjawab salam itu kan dalam tradisi Arab itu kan wajib. Karena penghormatan. Gimana kamu? Apa itu? Jatuh cinta kepada Tuhan, ya jatuh cinta. Tapi salam tetap wajib dijawab. Kan itu, Nabi Isa kan bilang gitu. Nah, saat itu malaikat Jibril turun. Allah memerintahkan kepadaku untuk memberitamu, wahai Isa, bahwa orang ini sudah tidak bisa, orang yang jatuh cinta kepada Tuhannya, itu sudah tidak punya kewajiban apapun, termasuk menjawab salam, karena sudah asik dengan Tuhan. Gitu. Jatuh cinta dengan Tuhan sebesar biji gandum aja bisa kayak gitu. Dalam terminologi orang umum, orang ini kan jadi gila. Dalam terminologi spiritual, orang ini sudah tenggelam di lautan cinta. Kemarin ngandak apa tong ngandak iki? Lo nak ketemu Nabi Isa aja njaluk tunggu macam-macam. Gila, stres. Antara gila dan ya cinta itu kan memang gila. Nah, cinta itu kalau ekspresinya macam-macam. Kalau dalam tradisi pesantren itu, kalau nggak bisa mengendalikan diri namanya jadab atau majdub. Orangnya namanya majdub. Orang yang tertarik, maksudnya tenggelam dalam lautan cinta sehingga ekspresinya itu terlihat banget menjadi dalam tanda petik tidak normal. Tapi ada orang yang cintanya, ekspresi cintanya tidak kelihatan. Jadi hidup normal. Ada juga orang yang gila beneran karena sarafnya putus. Aku ada teman itu dulu, Kang Bahron, teman SD, wah sahabatku ya. Sekarang kayak lost kontak itu gara-gara pindah ke sini. Orang gila, dia kan santri, baca qiraah, azan, terus dirawat di rumah sakit jiwa itu loh. Pakam itu kan yang yayasan Katolik ya. Di sana kan diajari haleluya, malam kudus. Itu Kang Bahron itu benar-benar milenial, digabung. Hayya 'alas shalah, haleluya. Wah. As-shalatu khairum minan naum, malam kudus. Itu di dekatan ada musola, ada itu apa? Toa itu. Tengah malam kan bareng ngambil nyalain kan bisa dia. As-shalatu khairum minan naum, kan itu. Salat itu lebih baik daripada tidur kan itu. Itu kan suasananya malam itu, belum subuhan itu. Malam kudus, sunyi senyap, as-shalatu khairum minan naum, gitu. Hayya 'alal falah, mari kita raih kejayaan kan itu toh. Haleluya. Cerdas loh gue. Itu toh adzan gitu. Waton-watonan itu. Nah itu haleluya itu pas adzan zuhur itu. Nah kalingan. Udah adzan, musola udah adzan, musola itu belum dekat rumahku toh. Kang Bahron mungkin jengkel lah, enggak ada anak muda orang tua yang mau adzan kan. Enggak ada. Allahu Akbar, asyhadu hayya 'alas hayya 'alal falah. Haleluya. Wah, ya iso pas ki lho. Haleluya kan kejayaan juga toh. Gila ini orang ini. Wah, orang pada marah-marah. Pada dianu toh, arep dipukuli lari kan. Lari tempatku, tak lindungi. Yang bener ini orang ini. Kalian yang salah. Lah namanya juga orang gila tuh. Seandainya enggak gila aja enggak aku salahkan. Itu kan bener. Tengah malam as-shalatu khairum minan naum kan terus dia teringat malam kudus sunyi senyap kan bener. Apa salahnya? Itu nek iya sungguh-sungguh terjadi itu. Ngono kromo mungkin masih pada ingat itu. Terus kalau tengah malam kan kalau enggak as-shalatu khairum minan naum kan toh. Ya hayyu ya qayyum toh. Nah, di desa-desa ya hayyu ya qayyum toh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu langsung saat malam kudus.
Keren itu. Makanya aku tahun 2009 tuh diwawancarai Lukas Adi Prasetyo itu, wartawan Kompas itu. Sebenarnya lagu Malam Kudus itu adalah lagu Islami. Aku ya terinspirasi Kang Bahron itu. Ya nadanya kan indah banget. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tuhan itu, Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah. Nadanya itu kan indah banget itu. Itu yang bikin siapa, Plato? Nadanya itu. Barat ya? Nah, itu kan Islami. Gambus banyak juga yang kafiri. Nadanya jelek. Ini orang kafir ya. Padahal kalau terminologi umum kan pandangan umum itu yang gambus itu yang pasti Islam kan itu ya enggak juga. Gambus yang kafiri juga banyak. Lagu Nasrani yang Islami itu Malam Kudus itu nadanya menggetarkan loh itu. Iya, terlepas dari liriknya itu kita bisa setuju atau tidak setuju, tapi nadanya itu menggetarkan. Itu kayaknya dari lagu ya. Lagu klasik ya itu. Diambilkan dari notasi lagu-lagu klasik ya. Zaman apa? Barok apa? Zaman dicari lah. Kalau bisa ya. Isi ya masalah ini. Enggak ini. Nek Bagus Masa Supa mungkin tahu ya. Haleluya itu kan juga lagu katanya Beethoven kan itu. Jadi kalau aslinya klasik itu kan sebenarnya nada itu tidak Nasrani, tidak Islami, tidak apapun. Karena nada-nada klasik itu kan atau terkait dengan gereja itu. Apalagi yang apa sing nadanya meninggi itu apa itu? Selain haleluya itu. Karena nanggon Home Alone kayak menceritakan tentang hari Natal kan. Kayak apa itu? Lagu apa itu? Yang dipakai di gereja juga kan itu. Jadi nada itu, musik itu Islami atau tidak Islami itu bukan yang bikin orang Islam atau bukan yang bikin orang non-Islam. Bagus apa enggak bagus, udah cuma gitu aja. Kalau bagus ya Islami. Meskipun yang bikin orang ateis. Gitu loh. Karena hukumnya nada itu cuma bagus apa jelek. Bukan benar atau salah, enggak ada nada salah. Gitu? Nah, gitu loh. Banyak nada yang diciptakan orang Islam tapi sebenarnya kafiri. Karena jelek. Atau menjiplak. Nah, menjiplak kan mencuri. Jangan salah. Jadi musik Islami itu kalau di Indonesia kan harus pakai bahasa Arab. Meskipun itu jelek, jorok, tetap Islami kalau pakai bahasa Arab. Diputar di masjid. Padahal liriknya itu berisi tentang kemesuman kan ya. Ini karena pakai bahasa Arab tetap amin, amin.